93,7 Radio Gama FM untuk yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda yang selalu setia bersama dengan kami di sini dan saya yakin selalu menantikan seperti apa informasi yang kami hadirkan dan kali ini kembali lagi informasi yang sangat penting tentunya dan sayang sekali kalau Anda lewatkan ya. Bersama kami di talk show kali ini dalam program Parlemen Kita. Dan tema yang kita angkat adalah berkaitan dengan kesehatan. Cegah stunting, sehat kotaku. Nah, sesuai dengan tema kita ini sangat tepat sekali narasumber yang kami hadirkan. Salah seorang wakil kita di DPRD Kota Makassar. Saya sudah bersama dengan Pak Dewan, Bapak Dr. Julius Patandianan, SPB dari Komisi D, Kesra, DPRD Kota Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Pak Dewan. Waalaikumsalam, selamat siang Sehat Pak? Puji Tuhan sehat. Alhamdulillah. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir pada talk show kita kali ini Pak Dewan. Nah, saya ingin bertanya dulu nih, untuk agenda hari ini selain paripurna nanti ya? Siang ini ya? Siang ini ada paripurna ya. Oke. Belakangan ini kesibukannya apa nih Pak Dewan? Ya biasalah namanya Dewan, kita kunjungan ke konstituen kita. Kita memastikan bagaimana situasi yang ada di dapil kita, khususnya konstituen yang telah bersama-sama dengan kami kemarin. Iya. Kemudian apakah juga masih hal yang sama disampaikan oleh para konstituen berkaitan dengan infrastruktur yang dikeluhkan sebagai aspirasi? Ada juga yang berkaitan dengan kesehatan? Ya, memang setelah turun ke lapangan hampir dominan yang mereka keluhkan adalah infrastruktur. Iya. Tetapi karena saya juga mereka kenal, saya dari basicnya dokter, nah mereka juga banyak mengeluhkan masalah kesehatan. Nah, terutama yang menjadi isu sekarang ini, yang sesuai dengan topik kita hari ini, bahwa salah satu program nasional adalah terkait dengan stunting. Stunting. Ya. Oke. Nah, Pak Dewan, ketika kita berbicara tentang stunting, ini menjadi salah satu juga permasalahan kesehatan mungkin Kota Makassar ya, Pak Dewan ya. Selain ada banyak hal seperti ISPA misalnya, kemudian mungkin masuk juga TB begitu ya untuk Makassar. Nah, berkaitan dengan stunting ini, Pak Dewan, dengan nanti Makassar pasti akan menuju zero stunting, bisa dikatakan seperti itu. Tapi kalau kemudian data yang ada yang untuk tentu saja prevalensi stunting ini di Makassar ini tahun 2023 kalau tidak salah meningkat, kemudian juga 2024 masih belum seperti yang kita harapkan. Kalau melihat di tahun 2025 ini, Pak Dewan, kira-kira seperti apa gambaran untuk penanganan stunting ini di Kota Makassar? Kalau kita bicara stunting, kita perlu ketahui apa itu stunting. Stunting dulu itu istilahnya sama dengan gizi buruk. Nah, gizi buruk ini umumnya dialami oleh anak-anak, bayi dan balita kita. Nah, kalau kita melihat stunting ini, adanya stunting ini juga tidak tidak lepas dari peran serta masyarakat. Nah, jadi stunting ini kembali tadi bahwa stunting adalah suatu di mana ukuran tinggi badan dan berat badan seorang bayi balita itu tidak sesuai dengan ukuran normalnya. Nah, jadi disitulah peran bagaimana sekarang kita mengedukasi masyarakat, menggunakan edukasi terutama masalah pasangan usia subur, dan mengedukasi ibu-ibu hamil bagaimana supaya bisa melahirkan bayi yang sehat. Nah, itu yang menjadi tujuan kami sekarang, khususnya dari Komisi D, menyampaikan ke masyarakat apa yang seharusnya dilakukan ke depan. Oke. Kalau kemudian upaya sudah dilakukan, Pak Dewan, upaya bersama dengan instansi terkait yang tentu saja menjadi leading sektor ya untuk permasalahan stunting ini. Apa yang biasanya diungkapkan oleh masyarakat? Apa yang kurang sehingga kemudian kalau kita lihat ini masih butuh masukan-masukan untuk bagaimana penanganan stunting ke depan ini? Nah, kalau kita butuh kalau dalam hal penanganan ini, yang paling penting adalah bagaimana pencegahan stunting. Nah, pencegahan stunting ini sebetulnya sangat dibutuhkan adalah peran serta masyarakat dari kader-kader itu. Nah, bagaimana kita, saya katakan tadi, mengedukasi kepada ibu-ibu hamil. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah kita minta kepada semua ibu-ibu hamil supaya rajin memeriksakan kehamilannya di posyandu. Karena awal dari terjadinya stunting ini, di mana mulai dari terjadinya pembuahan dalam rahim seorang ibu. Nah, di situ kalau misalnya dari mulai kehamilan
diperiksa kehamilannya secara berkala, adalah 4 sampai 6 kali dalam sampai melahirkan. Itu bisa diketahui lebih dini kalau ada kelainan-kelainan, dan di sana juga di posyandu itu bisa diberikan edukasi. Dan banyak hal yang mempengaruhi. Salah satu faktor juga dalam kehamilan itu perlu diberikan vitamin oleh rekan posyandu, bisa diberikan tablet besi, sehingga dengan demikian bisa diketahui mencegah lebih dini terjadinya stunting itu. Nah, di dalam perjalanan nih, saat melahirkan dan bila didapati suatu anak yang memang dalam kondisi stunting, berarti di situ juga mulailah diedukasi orang tuanya supaya juga rajin bawa ke posyandu untuk menimbangkan berat badan. Nah, dari kegiatan posyandu itu bisa diketahui perkembangan berat badan dari bulan ke bulan, sehingga bisa kita mendeteksi lebih dini terjadinya stunting. Nah, bila mana terjadi stunting, disitulah peran serta masyarakat itu dibutuhkan, dan orang tuanya dibutuhkan untuk memberikan makanan tambahan, makanan tambahan kepada bayi-bayi atau balita yang mengalami stunting. Dan juga sangat disarankan kepada ibu-ibu bila dilahirkan, itu pentingnya ASI eksklusif itu diberikan kepada anak-anak itu pada saat sampai umur 6 bulan. Itu wajib sekali diberikan kepada anak-anak dalam hal mencegah stunting ini. Nah, dan selanjutnya itu diberikan sesuai dengan makanan sesuai dengan umur bayinya, umur wanitanya, ya, seperti itu. Iya, kalau kemudian melihat kondisi di Kota Makassar ini, Pak Dewan, ini kan ada juga kawasan kita yang memang masuk kawasan kumuh begitu ya. Bisa dikatakan ini masuk kelurahan Lete mungkin. Nah, ini tentu penanganan stunting ini sangat fokus untuk kawasan tersebut. Yang terlihat ataupun yang didapatkan dari setelah penanganan di sana apa yang boleh dibagi nih? Nah, jadi memang umumnya stunting ini terjadi ada di pinggiran kota. Nah, kenapa ada pinggir kota? Karena itu terkait tadi bahwa terkait dari salah satu adalah lingkungan yang kumuh. Nah, dan juga kadang-kadang teman-teman dari dinas kesehatan tidak terlalu menjangkau sampai di pinggiran kota. Nah, oleh karena itu yang kita lakukan adalah memang multisektor. Nah, di sini untuk mencegah stunting bukan hanya dari bidang kesehatan semata, tetapi sangat dibutuhkan juga peran serta dari PKK. Nah, bagaimana PKK memberi edukasi kepada ibu-ibu yang ada di daerahnya masing-masing, bagaimana mereka bertanggung jawab kepada mungkin pola asuh dari keluarga-keluarga yang mengalami stunting itu. Jadi memang sangat namanya kesehatan itu salah satu faktor yang sangat mempengaruhi adalah lingkungan. Nah, oleh karena itu lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat juga mempengaruhi terjadinya stunting ini. Nah, oleh karena itu, dan memang untuk bagaimana mencegah stunting memang bukan cuma faktor dari kesehatan, tetapi multifaktor. Nah, oleh karena itu sekarang kalau di dalam posyandu dulu, posyandu itu hanya 5 meja. Nah, tapi sekarang di posyandu era neo era sekarang, neo posyandu sekarang itu sudah di sektornya sudah sampai ke sektor lain, sama malah 10 meja sekarang. Karena betul-betul untuk menangani stunting ini dibutuhkan multi sektor. Nah, jadi bukan lagi hanya dari segi kesehatan, bukan PKK, bukan dari lingkungan hidup, tetapi banyak faktor, sehingga sekarang itu dibutuhkan 10 meja. Nah, termasuk juga bagaimana supaya bisa terjadi mencegah stunting. Anak-anak juga itu, bayi balita itu perlu juga diberi vaksinasi. Nah, karena apa? Karena mencegah penyakit-penyakit yang bisa ditularkan dari lingkungan, dari orang tua, dari keluarga kepada anak-anak. Nah, kita wajibkan itu kepada mereka semua supaya dituntaskanlah yang namanya vaksinasi melalui BCG, DPT. Nah, yang insya Allah kalau itu dilakukan berarti dia sudah terbebas dari penyakit-penyakit yang bisa ditularkan, karena yang paling rentan menerima penularan penyakit adalah bayi-bayi itu, bayi balita kita, ya. Ada juga yang kemudian kan kalau kita lihat nih Pak Dewan masih juga belum bisa patuh dengan aturan vaksinasi bagi anak-anaknya ini, kan masih ada kan ya tidak dapatkan seperti itu. Itu bagaimana untuk bisa kemudian mengajak mereka selain upaya-upaya yang dilakukan selama ini? Nah, disitulah peran serta kader
menyampaikan, memastikan, karena memang masih ada kadang-kadang masyarakat kita yang masih menganut aliran lama bahwa oh nanti kalau disuntikan itu adalah kuman dikasih masuk, dan memang seorang kader harus terampil menyampaikan bahwa yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia itu vaksinasi adalah memang cegah. Begitu dengan memasukkannya kuman penyakit itu, tubuh membentuk antibodi. Karena yang dimasukkan adalah berupa antigen. Antigen itu adalah suatu benda asing yang dimasukkan ke dalam tubuh, sehingga tubuh membentuk suatu antibodi, mengenal, oh kalau ini seperti ini, berarti sudah ada perlawanan dari tubuh. Nah, oleh karena itu, yang menjadi tanggung jawab kita sekarang, bagaimana kita menggalakkan puskesmas, dan kadang-kadang itu lebih banyak di promotif dan preventif. Nah, ya kalau kita lakukan promotif dan preventif, dan itu juga biayanya jauh lebih murah dibandingkan kita masuk ke kuratif dan rehabilitatif. Jadi kita sarankan sekarang teman-teman, dan bukan cuma teman-teman kesehatan, termasuk juga kami dewan-dewan ini saat kami reses, kami juga harus menginformasikan seperti itu. Terutama kami yang basicnya ada, kebetulan ada berapa orang dokter dari ada 4 orang. Itu juga kami harus menginformasikan saat reses bahwa pentingnya imunisasi, pentingnya penimbangan, pentingnya hadir di posyandu, pentingnya diberikan PMT pemulihan, pentingnya PMT penyuluhan. Dan memang karena memang kadang-kadang ibu-ibu sekarang itu, apalagi yang ibu-ibu yang ada di perkotaan, satu tantangan tersendiri bahwa melahirkan tidak mau menyusui. Nah, jadi ada dua pola. Kalau yang ada di kota, di kota ini, ya ibu-ibu itu tidak menyusui, tidak mau menyusui karena ya mungkin situasi sekarang. Tetapi kalau yang gizinya cukup ya, tetapi yang di pinggiran menyusui tapi kadang tidak memberikan asupan gizi yang cukup kepada bayinya. Kadang-kadang lebih mengutamakan orang tuanya daripada anak-anaknya. Padahal seharusnya asupan gizi itu diberikan kepada anak dulu, prioritaskan kepada anak supaya kita bisa menghasilkan anak-anak balita yang cerdas. Apalagi nanti menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Ya. Oke. Nah, penanganan stunting ini Pak Dewan, kalau kita lihat bahwa memang kan berawal dari sepasang orang yang kemudian ingin masuk ke maligai rumah tangga. Nah, apa yang coba disampaikan di situ agar mereka kemudian ini paham betul sebelum masuk ke dunia perkawinan ini, apa yang harus dipersiapkan? Nah, disitulah juga ini kan disampaikan saat misalnya menghadap ke menuju ke pernikahan itu, bahwa diedukasi lah di situ. Nah, salah satu faktor juga yang perlu diedukasi bahwa di dalam nanti berkeluarga itu untuk melahirkan anak itu diatur juga jarak kehamilan. Nah, jadi disarankan juga untuk mengikuti keluarga berencana. Karena kadang juga kalau misalnya ada anak-anak yang susu anaknya jarak cuma 1 tahun. Nah, yang jarak-jarak seperti ini, yang kemungkinan besar menghasilkan bayi-bayi yang anak-anak yang stunting. Nah, di situ juga peran ulama, peran dari pihak catatan sipil juga nantinya menyampaikan bahwa kalau nanti masuk dalam maligai rumah tangga, supaya jarak kehamilan diatur, minimal jaraknya 2 tahun. Jadi supaya jangan juga setengah mati orang tuanya mengasuh anak-anak ini. Karena kalau terlalu rapat, terlalu mepet anaknya, itu juga salah satu satu hal yang memungkinkan terjadinya stunting. Kurang perhatian dan lain-lain sebagainya. Oke, Dok, saya ingin bertanya ini, banyak yang kemudian menanyakan juga bahwa pemberian susu formula. Nah, ini kan banyak juga yang kemudian seperti dokter katakan tadi, banyak ibu-ibu yang ketika melahirkan enggan untuk menyusui sendiri putra-putrinya, tapi memberikan susu formula yang memang kualitasnya baik. Nah, itu seperti apa kalau kemudian mampu mengganti dengan susu formula dengan kualitas baik? Sebetulnya susu formula itu hanya untuk pendampingan, menambah ASI. Tetapi kalau memang ada juga suatu kondisi yang memang memungkinkan seorang ibu tidak bisa menyusui, apakah karena mungkin suatu hal penyakit begitu, nah itu juga tidak salah diberikan pendampingan susu formula sesuai dengan umurnya. Nah, jadi susu formula ini sebetulnya
digunakan hanya untuk pendampingan penambahan ketika misalnya ibunya terlalu sibuk Iya. atau ketika misalnya ibunya mengidap satu penyakit Mhm. tertentu. Nah, itu juga sangat dibolehkan untuk memberikan susu formula. Mhm. Ya. Iya. Artinya bahwa memang ASI lah yang terbaik sampai kemudian usia 6 bulan ya, Ya, Dok, ya. ASI Setelah itu eksklusif, ASI eksklusif. Setelah itu baru kemudian boleh susu formula dan sebagai pendamping. susu pendamping. Pendamping ya. Susu pendamping. Tetapi tetap diberikan susu dari Iya. ibunya. Ya. Oh, oke. 6 bulan yang ASI eksklusif, Eksklusif tidak ada ya. sama sekali pendamping. Oke, Dok. Ini kalau kemudian melihat juga bahwa tentu kan mungkin ada yang mendengarkan atau melihat podcast kita ini ingin mengetahui ciri-ciri seperti apa kemudian kalau anak itu sudah boleh dikatakan ini sudah masuk kategori sebagai stunting. Ya. Iya, seperti apa? Selain misalnya yang jelas terlihat bahwa mungkin kondisi tubuh, Ya. ya, Dok ya, yang memang tidak sesuai seperti yang kita lihat bahwa ini mungkin kurang gizi. Apalagi yang mungkin bisa menjadi faktor ataupun indikasi anak-anak ini stunting. Nah, ya jadi memang kalau misalnya untuk stunting itu bisa ya secara fisik kita bisa lihat ya. Iya. Nah, kemudian biasanya kelihatan kayak perutnya Iya. bencit. Nah, satu hal tadi yang saya lupa bahwa jangan juga lupa kepada ibu, biasa kita sarankan ibu-ibu untuk memberikan obat cacing setiap 6 bulan. Oh, Dan iya. itu juga salah satu cara untuk bisa mencegah stunting karena ya anak-anak itu cenderung higienisnya kurang bagus sehingga biasanya makan itu tanpa cuci tangan dan sebagainya sehingga masuklah telur cacing. Nah, oleh karena itu sangat disarankan juga untuk bisa memberikan obat cacing setiap 6 bulan sekali. Nah, artinya gini, Dok, artinya ada indikasi cacingan atau tidak tetap diberikan. Oh, diberikan. Oke. Ya. Karena itu tetap kita berikan karena kita tidak tahu yang namanya anak-anak itu belum bisa menjaga higiene secara mandiri. Oleh karena itu memang diwajibkan untuk memberikan termasuk vitamin A, kemudian diberikan obat cacing yang untuk 6 bulan sekali. Ya. Untuk usia stunting ini, Dok, sampai umur berapa yang kemudian ini kita bisa lihat bahwa setelah usia itu meskipun dia masuk kategori stunting udah bisa dikatakan sudah tidak memungkinkan lagi untuk diberikan makanan bergizi untuk merubah statusnya menjadi stunting, tidak stunting lagi. Sebetulnya itu semua umur bisa diberikan. Nah, cuma yang namanya pertumbuhan ada pada umur balita. Nah, termasuk intelijensi itu ada pada umur balita. Jadi bagaimana pertumbuhan ke depannya tergantung saat umur bagaimana memberi asupan gizi kepada anak-anak pada usia balita. Nah, fondasinya harus diperkuat di situ. Nah, kalau misalnya sudah kuat fondasinya di umur balita, ya yakin mudah-mudahan ke depannya itu sudah bisa bertumbuh dengan baik. Oke. Upaya yang efektif, Dok, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk para orang tua, para masyarakat untuk bagaimana pencegahan stunting ini paling tidak untuk wilayah tempat domisili? Nah, itu tadi bahwa memang salah satunya itu bahwa memang selalu harus dibawa ke posyandu karena dengan adanya di posyandu di sana penimbangan bisa dilihat bagaimana grafiknya, ya, grafik. Nah, sewajarnya grafik dari pertumbuhan berat badan anak itu harus naik. Nah, ketika grafiknya tidak naik, nah disitulah seorang kader harus menanyakan ke ibunya, selama 1 bulan ini ada apa? Ya toh, mungkin ada masalah apa, mungkin dia sakit atau apa. Jadi disitulah bukan hanya sekedar kader ini bukan hanya sekedar menimbang, tetapi di situ ada masuk penyuluhan. Ketika dia lihat bayinya itu tidak bergerak, apalagi kalau turun, pasti ada sesuatu. Nah, disitulah masuk edukasinya dan di situ juga diberikan PMT pemulihan. Nah, jadi memang yang sangat penting adalah bagaimana kita mengedukasi orang tua untuk membawa ke posyandu dan memberikan susu eksklusif tadi, ASI eksklusif pada bayinya itu. Ya. Apakah bisa dikatakan, Dok, bahwa anak-anak yang menderita stunting itu besar kemungkinan bahwa perekonomian keluarganya itu di bawah rata-rata atau seperti apa? Ya kita tidak bisa mau katakan tidak ada hubungannya. Pasti adalah hubungannya itu. Tetapi juga kita juga tidak jarang juga orang yang kemampuannya ekonominya bagus, tapi ada yang stunting karena kurang perhatiannya kepada anak-anak. Dan biasanya orang-orang yang kemampuannya bagus juga biasa juga memberikan pengasuhan kepada
Iya, PRT. iya. Nah, disitulah salahnya karena kadang-kadang orang tuanya sibuk dan sebagainya Mhm, sehingga ya anak eh, bisa jatuh ke mhm, stunting. Jadi, iya, tapi memang secara statistik, mhm, memang stunting ini erat hubungannya dengan status sosial sosial, iya, masyarakat. mhm, Ya, mhm. Kalau, dari teman-teman Komisi D kan ini dengan dinas sosial juga ada upaya untuk memberikan bantuan sosial begitu ya. ya. Dok, seperti apa yang coba untuk diberikan agar, paling tidak anak-anak yang stunting ini ataupun ada indikasi stunting, ini kemudian bisa tercover dengan bantuan sosial yang ada? Sebetulnya kalau bantuan sosial itu tidak terlalu masuk ke arah area stunting, Iya, karena itu area dari biasanya PKK dengan iya, posyandu, tapi dinas sosial ini lebih mengarah ke yang ada mhm, disabilitas, ya mungkin berikan ke hal-hal tertentu. iya, Nah, tetapi kalau terkait dengan stunting ini adalah tugas pokok dari PKK PKK, iya. bersama-sama dengan Polkar Posyandu dan Dinas Kesehatan. Oh Ya, ya, berarti memang, leading sektornya di situ ya, ya Dok, ada ya, di yang situ ya. memang, Ya. bisa menangani ini. Mungkin ada dialog, Dok, dengan para, ibu-ibu PKK, bagaimana para kader dalam hal ini. Apa yang biasanya ditemukan? Kesulitan apa, Dok, yang biasa mereka temukan ketika memberikan edukasi? Masih saja mungkin ada yang kekeh tidak ingin, diedukasi atau tetap pada prinsipnya sehingga kemudian ya berdampak ke anak-anaknya yang stunting? Sebetulnya juga ini semuanya tergantung dari apa ya, bagaimana peran serta ketua PKK Iya, kelurahan, bagaimana bisa merangkul ibu-ibu hamil yang iya, ada di wilayahnya, dan sebetulnya peran serta dari itu sudah bagus, cuma kadang-kadang juga yang saya lihat PKK-PKK ini secara pasif hanya menunggu. mmm, Nah, tetapi seharusnya PKK ini harus bisa memberikan berharap memberikan suatu PIN iya, kepada rumah-rumah yang ada stunting. mhm. Berarti supaya nanti ke depannya itu betul-betul jadi fokus perhatian kepada Mmm, keluarga tersebut. jadi tidak ada tanda, Dok, bahwa misalnya di rumah itu ada yang kemudian stunting? Sampai saat ini belum Oh, ada. belum ada? Nah, tapi ke depannya kalau boleh Iya, eh, diberikan secara pembinaan secara khusus kepada kalau memang kita mau zero iya, stunting, betul, betul-betul itu ada pembinaan mhm, daripada stunting itu. Kalau boleh, ya, kalau boleh dalam satu wilayah ya kita sharing, kita apa namanya silang, mungkin berikan tanggung jawab kepada keluarga yang mampu untuk bisa membina, iya, bagaimana mhm, membina keluarga yang mengalami yang punya mhm, anak stunting, sehingga itulah yang mungkin bisa dilakukan oleh PKK, bagaimana supaya bisa mengatur ke depannya anak stunting ini kalau boleh ada orang tua asuhnya, betul, ya orang tua asuh yang mungkin dalam wilayah itu yang mampu mhm, untuk bisa membina, untuk bisa memberikan bantuan, mengedukasi supaya bisa keluar dari iya, stunting itu. penanganan secara Ya, komprehensif ya, komprehensif Dok, ya. 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 Kemudian, Dok, ini kan kalau, berkaitan juga dengan tentu SDM para, apa ini, para kader PKK ini juga memang harus Nah, ditingkatkan, Dok. Bagaimana kemudian persuasif ke masyarakat untuk bisa menyampaikan hal ini dan tidak bosan-bosan untuk mengedukasi. Melihat untuk Kota Makassar gimana? Masih perlu ditingkatkan kemampuan, SDM ini atau bagaimana, Dok? memang kemampuan bukan cuma hanya kemampuan SDM, Iya, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kemauan. Nah, iya, sekalipun ada kemampuan, tapi yang paling penting pertama adalah bagaimana kemauan mereka iya, melihat dari sisi sosialnya ini bahwa ya namanya kita membantu bukan lihat dari segi yang lain-lainnya, tapi iya, semata-mata kita itu membantu secara sosial. Nah, iya, memang apalagi sekarang ini karena Neo Posyandu lagi sekarang ini ada 10 meja, iya, memang perlu ditingkatkan bagaimana kualitas kader karena mereka lagi bukan hanya berbicara dari segi kesehatan, iya, tapi banyak sektor yang harus mereka berbicara sehingga memang perlu ditingkatkan dan inilah peran dari PKK, bagaimana PKK mengambil posisi ini untuk bisa eh, apa namanya meningkatkan SDM kader-kader yang ada di Posyandu kader-kadernya, iya. dan bagaimana supaya mereka tertarik, bagaimana mau secara ikhlas untuk bekerja sebagai Mhm. kader Posyandu. Artinya, Dok, di Makassar ini masih terlihat kurang kurang semangat gitu ya? Sepertinya sudah semangat ya.
sudah semangat, cuma memang perlu lagi. Karena ini kita kan menuju ke Betul, mau tidak mau harus zero stunting. Ya, Ya. dan sebetulnya memang juga sangat menyedihkan karena memang juga transport mereka terlalu kecil. Tapi sudah kami coba hitung di sini kalau kita mau naikkan transport, begitu banyaknya kader yang ada di Kota Makassar, memang juga agak sedikit repot. Sudah kami bicarakan dengan Kementerian Kesehatan, tapi setelah kita hitung-hitung, waduh, cukup banyak juga karena saya pernah mendatangi beberapa puskesmas, saya tanya itu, nah salah satu keluhan juga bahwa ya menjadi kesulitan bagi kader juga adalah dari segi transport. Tetapi sebagian juga tidak mempermasalahkan itu, yang memang betul-betul mau bekerja sebagai sosial, seperti itu. Ya, artinya memang betul-betul harus sosial ya Dok ya, karena ya itu dia dari segi anggaran juga terbatas, ya, sangat terbatas. Karena banyaknya kader. Banyak kader. Kenapa tidak kemudian kader ini tidak usah terlalu banyak, meskipun juga tidak terlalu banyak, tapi kualitas kader ini yang coba untuk diperbaiki. Tapi kita memang butuh kader banyak dalam artian supaya bisa mengcover, karena kader ini minimal kader ini dia bisa mengcover di sekitarnya. Ya, jadi semakin banyak kader, semakin banyak yang bisa dia lihat langsung ada di daerah. Nah, kalaupun kita meningkatkan kualitas dan kadernya sedikit, tapi agak kesulitan juga untuk menjangkau yang jauh dari rumahnya. Ya. Jadi kader-kader ini minimal ya kita harapkan setiap kader itu di daerah lingkungannya kalau boleh jangan ada stunting di situ. Iya. Nah, dia harus berani mengcover di daerah lingkungannya, tidak boleh ada stunting. Nah, karena apa? Kalau dia berperan betul-betul sebagai kader, dia bisa mendeteksi lebih dini, dia bisa menyampaikan apa yang mereka harus lakukan. Ya, tentu bisa lebih dini mencegah. Lebih dini, ya. Seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita mencegah bagaimana ya itulah peran kader ini, peran PKK. Bagaimana PKK bisa mengayomi kadernya sehingga betul-betul bisa mengambil peran, dan kalau misalnya satu kader di daerahnya tidak ada stunting, berarti ya kita tidak lama lagi bisa masuk ke zero stunting. Oke Dok, ini kalau saya melihat bahwa visi dan misi dari pemerintah saat ini yaitu visi mulia. Kalau kita lihat bahwa juga misi meningkatkan kualitas layanan dasar untuk pendidikan dan kesehatan secara merata. Berarti ini juga masuk dalam penanganan stunting yang memang harus fokus ya, Dok ya, seperti itu. Nah, karena stunting juga itu erat hubungannya dengan pendidikan. Iya. Ya. Dengan hubungan fasilitas kesehatan. Nah, dengan pastinya bahwa ketika pendidikan itu semakin membaik, otomatis stunting itu dengan sendirinya juga akan bisa teratasi. Nah, satu kedua, dengan baiknya fasilitas, dengan meningkatkan adanya fasilitas kesehatan di semua di Kota Makassar, dengan sendirinya stunting nanti akan bisa berkurang. Jadi memang ini namanya pendidikan kesehatan secara tidak langsung akan mempengaruhi naik turunnya stunting di Kota Makassar. Nah, karena fokus mulia ini di pendidikan, otomatis seorang ibu yang berpendidikan tinggi pasti tahulah lebih bagaimana mengasuh anaknya dibandingkan bila seorang ibu, seorang bapak yang mungkin pengetahuannya rendah, otomatis pasti lebih mengutamakan ya misalnya orang tua ya rokok dulu, ya kebutuhannya dulu daripada anak-anaknya. Tetapi bila seorang ibu, seorang ayah yang berpendidikan tinggi, pastilah mereka tahu bahwa anak-anak harus dicerdaskan, anak-anak harus diberikan asupan gizi yang cukup untuk bisa menjadi anak yang cerdas, untuk jangan menjadi anak yang stunting. Dengan demikian bisa cerdas dan bisa seperti orang tuanya. Dan punya kepedulian untuk lingkungan sekitar. Kalau ada yang terindikasi stunting, nah ini bisa mengcover seperti itu. Nah, bagaimana Pak Dewan ini dengan visi mulia Makassar unggul, inklusif, aman dan berkelanjutan? Seperti apa ini memaknai ini Pak Dewan? Nah, disinilah visi dari mulia ini bahwa memang betul-betul kerja yang dilakukan adalah kerja tim, ya. Tidak boleh ada kerja yang sendiri-sendiri.
Karena kalau misalnya kerja sendiri-sendiri itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah, tetapi saling berkaitan, inklusif, saling kerjasama semua, saling mendukung Iya. sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, seperti itu visi dan misi daripada Mulia sekarang ini ya. Visi dan misi. Ya. Ada yang mau disampaikan, Dok, untuk pendengar kita, penonton kita, ini berkaitan dengan stunting, para ibu mungkin yang sedang menonton, apa yang benar-benar harus dicamkan agar mengantisipasi putra-putrinya ini stunting? Ya. Yang pertama, saya sarankan kepada ibu-ibu, apakah yang calon ibu dengan ibu-ibu, ketika melahirkan anak, atau ketika mulai dari saat kehamilan, ya periksalah kehamilan secara teratur. Dengan demikian bisa mendapatkan obat-obatan dari perawat dan bisa mencegah stunting lebih awal. Nah, kemudian saat melahirkan nanti supaya hak-hak bayi itu untuk mendapatkan ASI eksklusif itu diberikan kepada anak-anak kita. Jangan karena kita melihat teman-teman di luar seperti ini sehingga anak-anak kita tidak berikan ASI, tetapi kita lebih milih untuk memberikan susu formula, dan itu sangat tidak baik. Alangkah baiknya kita memberikan susu ASI eksklusif kepada bayi kita, dan selanjutnya rajinlah membawa anak-anak kita ke posyandu untuk ditimbang. Dengan demikian bisa diketahui perkembangan berat badan daripada anak dan bisa diberikan edukasi ketika berat badan tidak naik, sehingga betul-betul kan anak yang sehat bisa menjadi anak yang cerdas. Anak yang sehat tergantung daripada kesiapan orang tua di dalam mendidik, di dalam membesarkan anak-anak itu, di dalam memberikan kesehatan kepada anak-anak kita. Oke. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Dewan ini dipahami, amin, ya, oleh para penonton kita, dan kemudian dibarengi dengan bagaimana keikhlasan para para kader ya, Dok, untuk kemudian bisa kemudian benar-benar melihat bagaimana di sekelilingnya untuk anak-anak yang terindikasi stunting agar bisa segera tertangani dengan baik. Baik, terima kasih Pak Dewan, Dr. Julius Patandianan, SPB dari Komisi D, Kesra DPRD Kota Makassar. Saya Ida Fahri, pamit, sampai jumpa.